Baik semuanya, hari ini saya ingin menjelaskan sedikit ya tentang masalah aplikasi matriks dalam menghitung least square gitu. Jadi sekarang kita ingin menyelesaikan masalah least square. Nah, least square ini apa sih gitu? Kapan kita pakai least square? Misalkan teman-teman dulu pernah melakukan suatu pengambilan data gitu ya, waktu praktikum kimia dasar atau fisika dasar gitu. Kemudian dari hasil pengambilan data, teman-teman tuh punya sebaran data seperti ini misalkan. Nah, dari hasil sebaran data pengamatannya seperti ini, kemudian teman-teman itu diminta untuk membuat garis gitu ya. Garis yang akan yang menunjukkan solusi dari persamaan titik-titik ini gitu. Misalkan teman-teman memutuskan bahwa yang mewakili titik-titik tersebut garisnya adalah misalnya seperti di sini, misalkan saya pakai yang warna kuning ya. Nah, ini adalah garis yang mewakili, misalnya seperti itu. Tapi itu resikonya dalam melakukan analisis atau eksekusi garis seperti ini dalam suatu masalah itu biasanya antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Bisa saja orang lain dia tidak menggambarkan garisnya itu yang seperti orange ini, tapi dia menggambarnya misalnya seperti ini. Nah, misalkan seperti itu. Nah, mana yang lebih mewakili, apakah yang orange atau yang biru? Kita kan bisa cek dengan cara melihat jarak antar titik terhadap garis yang kita buat. Semakin kecil jarak antar titiknya dengan garis yang kita buat, maka itu adalah yang lebih mendekati nilai yang kita inginkan gitu ya. Nah, ini disebut sebagai metode least square gitu. Nah, kalau dalam matriks itu kita bisa melakukan pendekatan untuk mencari least square dengan cara kita menganalisis sebaran datanya kemudian membawanya ke dalam bentuk matriks gitu ya. Contoh di sini kita punya data. Misalkan data kita adalah X1, Y1, X2, Y2 gitu ya, sampai dengan XN, YN gitu. Nah, kemudian persamaan garisnya kita buat, misalkan persamaan garis yang kita buat kita beri nama B0 plus B1 dikalikan X gitu. Maka kita memiliki hubungan di sini Y1 akan sama dengan B0 ditambah B1 kali X1, kemudian Y2 juga sama ya, dia akan sama dengan B0 dikalikan B1 X2 gitu. Kemudian YN adalah B0 ditambah dengan B1XN gitu. Nah, bentuk ini bisa kita bawa dia menjadi bentuk matriks gitu kan, dimana matriksnya bisa kita tuliskan sebagai Y1, Y2 sampai dengan YN begitu akan sama dengan B0, X1, B0, X2, titik-titik, ini 1, ini XN. Kemudian baru di sini saya tuliskan B0 kalikan B1. Maaf, ini saya salah. Ini harusnya saya tuliskan sebagai 1 dan 1 gitu. Kemudian dari persamaan matriks ini, persamaan umum matriks ini saya beri nama lagi bahwa Y itu adalah matriks B, ini adalah B, ini adalah A, dan yang di sini adalah X. Oke. Maka dari persamaan ini kita punya tujuan ya, bahwa kita pengen memiliki solusi begitu. Solusinya kita pengen menyelesaikan A, X sama dengan B. Cuma masalahnya persamaan di A itu kan sangat banyak. Sementara B0 dan B1 ini hanya ada 2 variabel, yang ininya sangat banyak persamaan ini. Ininya juga sangat banyak. Jadi nggak seimbang dengan jumlah B0 dan B1 yang ingin kita cari. Maka kita sebut ini adalah problem over determine. Karena yang diketahui lebih banyak daripada yang dicari gitu. Itu kita sebut sebagai over determine. Nah, karena kita punya masalah
persamaan matrik kita adalah overdetermined, maka kita tidak bisa langsung menyelesaikannya seperti perkalian matriks biasa. Sehingga kita memodifikasi bentuknya begitu ya, menjadi AX sama dengan B projection. B projection to column A. Maksudnya adalah supaya B ini itu seolah-olah akan seimbang, maka B ini kita ubah menjadi B proyeksi ke kolom A. Jadi ini seperti seolah-olah diproyeksikan ke kolom A. Caranya bagaimana gitu? Caranya kita sepakati dulu ya, bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini, gitu, mungkin saya langsung saja. Di sini A gitu ya. A ini akan saya modifikasi menjadi A transpose dikalikan A gitu ya. Lalu dikalikan X akan sama dengan A transpose dikalikan B. Nah, persamaan modifikasi ini kita sebut sebagai normal equation. Nah, selanjutnya berarti kan X bisa saya tuliskan ya menjadi A transpose A, lalu di inverse begitu, dikalikan dengan A transpose dikalikan B, begitu ya. Dan bisa saya tuliskan lagi, kalau misalkan saya tambahkan A lagi, A kalikan X, maka akan menjadi A dikalikan A transpose A, di inverse dikalikan A transpose dikalikan B, begitu. Nah, bagian dari sini sampai sini, ini kita sebut sebagai projection matrix. Nah, ini adalah matrik proyeksi yang kita cari. Contoh aplikasinya seperti apa gitu. Contoh ya, example gitu. Misalkan kita punya data, saya punya data 1,1, kemudian 2,3, lalu 3,2. Dari ketiga data ini, cobalah buat persamaan garis yang least square-nya paling kecil. Misalkan persamaan garisnya adalah B0 ditambah dengan B1 kali X. Maka langkah pertama itu adalah kita menyusun bentuk matriks AX plus B-nya. Solusi yang pertama, kita buat bentuk AX plus B-nya. AX-nya itu berarti salah. Jadi kita buat Y-nya itu, dari ini kan Y sama dengan B0 plus B1X ya, maka kita tuliskan saja dulu Y-nya itu adalah 1, 3, 2 gitu. Y itu akan sama dengan 1 dikalikan X-nya 1 dikalikan X-nya 2, lalu ini 1, 3. Lalu di sini adalah B0, B1 gitu ya. Kemudian kita buat normal equation-nya. Nah, normal equation-nya itu seperti apa? Normal equation-nya itu ya kita pakai persamaan yang ini, A transpose AX sama dengan A transpose dikalikan B. Maka kita tuliskan ini A transpose itu kan berarti 1, 1, 1, 1, 2, 3 dikalikan A, berarti 1, 1, 1, 2, 1, 3, lalu dikalikan dengan X. X-nya itu adalah yang B0 dan B1 sama dengan A transpose dikalikan A transpose berarti 1, 1, 1, 1, 2, 3 dikalikan dengan B 1, 1, saya salah nggak nulisnya? 1, 3, 2. Oke. Maka ini bisa kita selesaikan dengan perkalian biasa ya. Sehingga kita lihat 1 kali 1 ditambah 1 kali 1 ditambah 1 kali 1. Ini adalah 3, lalu di sini itu adalah
1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 3. Berarti 1 tambah 2, 6 tambah 3, berarti ini 6. Yang ini juga 6, lalu yang di sini adalah 14 gitu ya. Lalu menjadi B0, B1. Yang di sini sama dengan 1, 3, 2 ditambahkan berarti 6 begitu ya. Lalu yang terakhir 1 ditambah 6 ditambah 6 berarti 13. Nah, maka kita punya bentuk persamaan solusinya adalah bisa kita tuliskan ya. Di sini 3 B0 ditambah dengan 6B1 sama dengan 6. Yang kedua adalah 6B0 ditambah 14B1 sama dengan 13. Ini kalau yang ini kita kalikan 2, itu yang bagian ini kali 2, berarti kan 6B0 tambah 12B1 ya. Ini 12, ini 12. Maka di sini 12 dikurangi 14 itu adalah min 2B1 sama dengan 12 sama 3, berarti min 1. Maka B1 itu adalah setengah. Sedangkan B0-nya misalnya kita substitusikan saja ya. Sehingga B0-nya kalau kita substitusikan maka B0 itu akan sama dengan ya kan 6 dikurangi 6B1 terus nanti dibagi sama 3. 6 dikurangi 6 kali setengah dibagi 3, maka ketemunya adalah 1. Sehingga persamaan kita itu adalah kan B0 plus B1 ya, 1 plus setengah dikalikan X gitu. Ini adalah solusi dari least square kita yang kita harapkan. Kira-kira seperti itu ya kawan-kawan.